Setiap tiba Ramadan, saudaraku seiman, Rasulullah SAW selalu bersabda, dan setiap momen sebelum Ramadan selalu hadis yang serupa. Beliau mengatakan, hai manusia, telah sampai kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah. Yang dimaksud dengan penuh dengan berkah adalah segala sesuatunya akan cukup, bahkan melebihi kebutuhan. Seperti kasus misalnya makanan dan minuman. Di bulan Ramadan itu kita tahu walaupun kita sahurnya sedikit, mungkin buka puasanya sedikit, cukup-cukup saja. Bahkan kadang-kadang subhanallah kita sudah makan beberapa butir atau beberapa kue kecil saja, itu sudah terasa kenyang. Begitu pula dengan minuman, kita cukup dengan minum 2-3 gelas sudah terasa dahaga kita yang 8 jam hilang semuanya. Waktu juga sangat panjang kita merasakan, dari pagi rasanya lama sampai menjelang buka puasa. Tentu bukan untuk berlihai-lihai, tapi itu adalah karunia dan berkah dari Allah agar kita betul-betul memaksimalkan waktu. Karena agama Islam adalah agama motorik dan bukan agama vakum. Agama yang tidak mengenal kata-kata kalah, tidak mengenal kata-kata putus asa, tidak mengenal kata-kata tidak bisa, tidak mengenal kata-kata terlambat. Semua dalam kamus itu bagi seorang muslim tidak ada lagi di kamus benaknya atau di otaknya. Karena kita tahu dalam peperangan jihad misalnya, kita tidak pernah mengenal kata-kata kalah. Kalau kita semua terbunuh berarti kita menang mati syahid, walaupun musuh menganggap dirinya menang, atau kita menang melawan mereka. Islam menyuruh kita kalau di tangan kita ada bibit dan besok kiamat disuruh tancapin, walaupun besok kiamat. Tidak ada kata putus asa. Seseorang pernah diceritakan Nabi SAW membunuh 99 jiwa, lalu dia datang kepada seorang abid dan dia mengatakan, bisa nggak saya tobat orang abid ini? Abid ini artinya orang yang suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Lalu dia bilang, nggak mungkin kau diterima tobatmu, sudah bunuh 99 jiwa. Lalu dibunuhlah orang ini sehingga genap 100. Lalu kemudian datangi seorang yang alim lalu bertanya, apakah saya masih bisa diampuni dosa saya sementara saya sudah bunuh 100 orang? Kata dia, rahmatnya Allah luas. Maka dia pun bertobat dan masuk ke dalam surga. Agama Islam agama yang mulia. Kita berbuat dosa sekian puluh tahun pun selama kita masih hidup masih bisa dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah. Agama yang tidak pernah mengenal putus asa. Semuanya kebaikan-kebaikan. Semua yang diperintahkan baik semuanya. Suruh berbakti sama orang tua, jujur, amanah, tanggung jawab, dermawan, ramah, santun, segala macam. Dan dilarang semua yang buruk-buruk, kasar, mencuri, mengambil haknya orang lain, apalah segala macam dilarang. Nah, kita tahu agama yang sangat luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya memang memilih beberapa tempat yang dimuliakan dari tempat yang lain. Iya, seperti kasus Mekah dan Madinah dipilih dari tempat yang lain misalnya. Allah juga memilih dari karangan malaikat ada Jibril, Mikail, Israfil sebagai pemimpin dibandingkan malaikat yang lainnya, walaupun semuanya mulia. Dipilih juga daripada manusia dan nabi-nabi dan rasul. Begitu pula dipilih dari waktu, ada bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Makanya Nabi SAW menggembirakan para sahabat, mengatakan akan datang atau telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah plus rahmah. Rahmah adalah kasih sayang dari Allah, karunia. Allah akan memenuhi segala kebutuhan. Bahkan jarang sekali di bulan Ramadan ada orang kelaparan atau ada orang kehausan, karena memang banyak orang yang berbagi, orang yang bersedekah gitu kan. Dan rahmatnya Allah yang sangat luas, di bulan Ramadan kita di training secara massal untuk menjadi orang baik. Bulan Ramadan mayoritas muslimin puasa di siang hari, malam harinya mereka tarawih. Mereka masuk masjid berlomba-lomba baca Quran. Orang semua sedang berbuat baik. Kalau bulan Ramadan tidak bisa mengubah dengan rahmatnya Allah kita menjadi baik, kira-kira kapan kita akan menjadi baik? Lalu kata Nabi SAW, pada bulan itu Allah melihat persaingan kalian. Tunjukkanlah yang terbaik dari kalian. Bulan itu Allah tutup semua pintu neraka, Allah buka semua pintu surga, Allah ikat semua setan-setan yang jahat. Apa yang dimaksud dengan dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka? Sementara kita kalaupun dibuka sekarang pintu surga, kita nggak bisa masuk ke dalam, belum meninggal. Itu pun nanti harus melalui proses akhirat baru masuk ke sana. Begitu dengan ditutupnya neraka atau dibukanya sekarang, kita tidak tahu akan apa fungsi. Iklan resmi dari Sang Pencipta Allah, wahai muslimin, tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan dibuka bagi yang mau mendaftar masuk ke surga. Kita tahu kalau sebuah kampus membuka pendaftaran dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari, orang yang mendaftar kemungkinan besar diterima. Orang yang melewati itu bisa diterima, bisa. Ramadan untuk itu. Dan kita harus tahu juga seseorang di antara kita sudah punya tempat sekarang di surga dan sudah punya tempat di neraka. Kalau kita meninggal dalam keadaan beriman dan banyak beramal saleh, kita akan masuk menempati tempat kita di surga. Dan tempat neraka, kuasa Allah akan diberikan ke siapapun yang dari hambanya disiksa. Kalau seseorang meninggal fasik, ada dosanya walaupun dia muslim, tidak sempat taubat, maka dia akan melewati nerakanya, kemudian dia masuk ke surganya.
Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, dia akan langsung masuk ke nerakanya, dan tempatnya di surga dengan izin Allah diberikan kepada siapa yang dia inginkan. Di bulan Ramadan terbuka pendaftaran masuk surga dan dihapus nama-nama setiap orang yang terkait dari api neraka. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di setiap tiba Allah memiliki penghapusan nama hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam dari malam. Juga dalam hadis yang lain, kalau tiba Ramadan maka Allah menurunkan malaikat, kemudian malaikat itu menyeru mengatakan, hai pelaku kebaikan, bersegeralah meninggikan derajatmu di surga, karena surga sedang dibuka pintunya. Kalau kita biasa di level A, pindah ke level yang lain lebih tinggi. Dan hai pelaku keburukan, berhentilah dan bertaubatlah karena pintu neraka sedang ditutup. Jadi seperti orang kalau buat kriminal nggak masuk penjara. Tentu bukan kita mudah-mudahkan supaya buat kriminal, tidak. Artinya saatnya dia bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan-syaitan belenggu, musuh kita yang biasa menyesatkan kita dari jalan Allah, belenggu namanya. Di belenggu ini leher, tangan dan kaki diikat. Kalau kita sedang lomba lari, kemudian ada musuh kita yang sedang bersama dengan kita berlomba lari, lalu dia dibelenggu, jalan santai pun kita akan menang. Dan ada orang yang sayang sekali begitu tiba Idul Fitri, bila Allah panjangkan umurnya, dia sudah sampai di garis finish, tinggal selangkah lagi, bukannya memicu lebih cepat, enggak, dia duduk berhenti menunggu syaitan atau musuhnya mendekat, sehingga kembali lagi pada kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran agama yang telah dilarang.